Bapa dipermuliakan namamu, nama yang besar, nama yang dikenal di langit, di bumi, dan di bawah bumi, di mana tidak ada nama lain manusia dapat diselamatkan. Amin. Pada malam hari ini di awal tahun 2024, sekaligus kami mengucap syukur untuk peristiwa besar sepanjang abad. Kelahiranmu menggenapi kitab Yesaya untuk memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Amin. Karena itu pada pagi hari ini bersama dengan keluarga di tempat ini, ya Aba, kalau Kau telah mengutus aku ke tempat ini, kiranya kebenaran-Mu disingkapkan. Berikanlah roh hikmat dan wahyu dan pengertian kepada kami yang mendengarnya, ya Tuhan, supaya ketika kebenaran keluar dari mulutku ini dapat dimengerti oleh setiap kami semua, supaya kami berbahagia ketika kami mendengarkan kabar ini. Terima kasih Abah, kami mengucap syukur dan kami mempersilahkan Roh-Mu untuk terus berbicara. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran dari isi hati-Mu. Bahwa kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kesempatan pada malam hari ini saya juga mau mengucapkan Merry Christmas ya, dan juga tahun baru. Kita semua bersyukur kalau kita ada bersama-sama pada hari ini, dan saya pun bersyukur juga diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini, karena saya yakin bahwa sesuai dengan bagian saya tahu bahwa setiap orang yang datang membawa pesan dengan panggilannya masing-masing. Saya juga datang ke tempat ini dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sesuai dengan panggilan saya. Saya pernah bagikan di tempat ini adalah panggilan saya adalah untuk menyingkapkan hal-hal mungkin yang tidak banyak dipahami, tidak banyak diketahui, atau mungkin tidak banyak dibicarakan di dalam gereja, yang berkenaan tentang waktu dan saat, yang berkenaan dengan agenda Tuhan itu sendiri. Jadi keberadaan saya pada hari ini izinkan saya menyampaikan kebenaran yang mungkin tidak populer, tetapi ini ada hubungannya dengan agenda Tuhan. Ini ada hubungannya dengan rancangan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mau mendengarkan akan rancangan Tuhan ya. Kita mau mendengar firman Tuhan, mengenai rancangan Tuhan. Ada ayat yang mudah kita tangkap, yang saya mau mulai dari situ Saudara, yang terambil dari surat Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sangat familiar ayat ini Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah sering membacanya, mungkin kalau ada di antara saudara yang juga seorang pengkhotbah sudah sering juga mengkhotbahkannya. Tapi kalau hari ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu, mari kita perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kita baca sekali lagi semua bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Nah, hari ini Roh Kudus berbicara kuat kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, mengingatkan bahwa perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Saya harus katakan demikian. Kenapa bedanya? Karena Alkitab kita menjelaskan Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia adalah Tuhan yang mempunyai rancangan. Betul ya? Dia adalah Tuhan pencipta yang mempunyai rancangan. Dan rancangannya pula bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan yang membuat kita terikat dengan masa lalu, tapi rancangan Dia dimulai dengan rancangan shalom, damai sejahtera. Itu artinya shalom. Kalau Bapak Ibu saling bersalaman dan mengucapkan shalom, shalom itu banyak, kategorinya banyak. Kurang lebih 14 kategori tentang shalom itu. Dan di antaranya itu berbicara tentang satu realita yang lain. Ya, satu realita yang lain yang berbeda dengan apa yang dikenal oleh manusia pada umumnya. Karena Alkitab juga berkata bahwa seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Ketika dosa masuk, maka seluruh kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini terimbas, terpengaruh
diikat, dikendalikan oleh si jahat. Ayat yang kedua saya mau perlihatkan kepada saudara di dalam surat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Ini surat ini juga berbicara tentang perbedaan. Kita lihat, kita baca bersama-sama. Mari kita baca. Kita tahu bahwa kita berasal dari dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat ini menjelaskan ada perbedaan. Dunia boleh berada di bawah kuasa si jahat. Dunia boleh berada di bawah permainan si jahat. Dunia boleh hidup di dalam kehancuran. Tetapi ada perbedaan bagi orang-orang yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Saya mau saudara ketika menanggapi saudara bisa serukan haleluya dengan suara yang kuat. Ada perbedaan antara orang-orang yang menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab jelas mengatakan dunia berada di bawah kuasa si jahat, tetapi dia datang. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, dan dia mau milik kepunyaannya tidak lagi di bawah kendali si jahat. Dia mau milik kepunyaannya itu dipindahkan di dalam rancangan yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi. Yeremia 29 ayat 11 beda sekali. Dunia boleh di bawah kuasa si jahat, tapi orang-orang yang menerima Yesus, orang-orang yang menerima Shalom, itulah orang-orang yang dikatakan oleh kitab Yeremia, rancangannya adalah rancangan yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Oh betul saudara. Ketika dunia lagi gonjang-ganjing, ketika dunia sedang kesulitan, ketika dunia sedang ada dalam masalah, karena gini, semua permasalahan yang ada di dalam dunia ini, mau masalah keuangan kah, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah apapun, tujuannya merusak manusia itu bukan dari Tuhan. Sebab rancangan Tuhan tidak pernah merusak manusia. Betul? Tuhan tidak pernah dia ciptakan manusia kok dia mau hancurkan lagi. Tuhan yang menciptakan manusia kok dia mau merancang hal-hal yang jahat. Kalau dia menciptakan manusia, masakan dia memberikan manusia hidup di dalam kekacauan, di dalam kegelisahan, di dalam putus asa. Tuhan tidak begitu. Tetapi dia menciptakan manusia sebenarnya pada mulanya Tuhan menciptakan manusia supaya manusia dapat menikmati apa yang menjadi rancangan. Dan rancangan Tuhan tidak berubah loh saudara. Dari waktu dia menciptakan langit dan bumi, ditaruhnya manusia di Taman Eden, itulah rancangan yang terbaik. Tapi karena dosa masuk, manusia harus keluar dari apa yang Tuhan sediakan. Namun penebusan datang. Yesus sudah datang. Yang tadinya yang disebut orang-orang milik kepunyaannya keluar di dalam agenda Tuhan, di dalam realita Tuhan. Taman Eden itu realita Tuhan loh saudara. Tuhan menaruh manusia di Taman Eden. Tidak ada kesusahan loh di situ. Betul saudara? Nggak ada kesusahan loh di Taman Eden. Tapi manusia keluar dari Taman Eden karena dosa sudah masuk. Nah proyek Tuhan adalah ketika dia mengutus Yeshua, dia mengutus Yesus, supaya manusia dibawa kembali di dalam agendanya yang sampai kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan yang mula-mula. Di tengah-tengah kegelapan, apakah rancangan Tuhan ada? Ada. Di tengah-tengah kekacauan, ketidakpastian kehidupan manusia, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kerusakan moral, apakah rancangan Tuhan ada? Ada. Jadi ketika itu saudara mengakhiri tahun 2023, di dalam doa Tuhan mulai berbicara tentang 2024, apa yang menjadi kelanjutan dari agendanya. Saya beri judul di dalam komunitas kami adalah The Next Chapter of Our Life in Christ. Lembaran berikutnya yang ada di dalam Kristus yang harus kita tangkap. Karena itu ketika saya berdoa, Tuhan bilang begini, jangan sampai orang-orangku yang kukasih, jangan sampai mereka tidak tahu apa yang aku sediakan di tahun 2024. Jangan sampai mereka tidak mengerti apa yang aku sediakan di tahun 2024. Jangan mereka terkecoh dengan tipuan si jahat. Jangan izinkan lagi mereka dipermainkan, dibelenggu lagi. Tapi mereka harus tahu apa yang aku sediakan di tahun 2024 ke depan. Bapak Ibu, di dalam persekutuan saya dengan Tuhan banyak berbicara tentang
rancangan Tuhan yang dari tahun ke tahun, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun. Saya berkata, Tuhan, ini luar biasa, asalkan orang-orang percaya itu mengerti. Ternyata memang jalan-jalan orang percaya, lembaran-lembaran hidup orang percaya itu memang beda, saudara. Beda sekali. Saya suka sekali dengan kesaksian Elo tadi, bahwa dia tidak menyadari bahwa Tuhan melihat dia. Mungkin dalam kehidupan yang suruh, tetapi dia masuk loh di dalam agenda Tuhan. Dimana pada akhirnya dia mengerti, dan untung dia memiliki hati yang dia jaga. Kalau hati kita tidak jaga, kita bisa keluar dari rancangan Tuhan. Jadi pesan yang saya mau bagi itu sudah diteguhkan oleh Elo tadi, yaitu bagaimana kita ada di dalam agenda Tuhan 2024 adalah kita menjaga hati. Kita berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalam akan terpancar kehidupan. 2024 bukan tahun biasa-biasa loh, saudara. 2024 adalah tahun di mana pintu sudah terbuka. Dan dikatakan akan ada banyak lagi hal-hal yang Tuhan nyatakan. Pengharapan akan kemuliaan Tuhan akan kembali dinyatakan di 2024. Karena sebenarnya perjalanan orang percaya, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, itu ada perjalanan pengharapan, itu ada perjalanan kehidupan. Dan di 2024 ini tahun yang sangat luar biasa. Satu ayat lagi saya mau bawa saudara untuk lihat ini. Kolose 1 ayat yang ke-27. Dalam Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka, kita baca bersama-sama, kepada mereka, yaitu betapa kayanya dan mulianya yang di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rupa-rupanya Bapak Ibu, kalau sudah mau tahu pesan Tuhan di 2024, pengharapan akan kemuliaan itu akan dinyatakan dalam hidup. Amin. Kalau pengharapan akan kemuliaan itu begini, apapun yang Anda nantikan di tahun sebelumnya mungkin belum tergenapi, maka di 2024 satu persatu akan tergenapi. Amin. Haleluya. Satu persatu akan tergenapi. Saya datang bersama dengan rombongan, salah satu diantaranya pernah Bapak Ibu dengar kesaksiannya, itu Saudara Jonathan Tan. Karena kami di dalam komunitas kami berjalan di dalam tahun-tahun Ibrani, maka di dalam tahun-tahun Ibrani yang ada di 2024 ini berbicara pintu yang terbuka, saudara. Nah, waktu saya katakan kepada di komunitas kami bahwa kamu lihat di pintu di tahun 2024 menurut kalender Ibrani itu berbicara pintu yang terbuka, maka satu persatu apa yang menjadi rencana Tuhan tidak bisa ditahan. Dan akhirnya mujizat mulai terjadi satu persatu, di mana identitas dia sudah dipulihkan, tapi secara papers belum, secara surat-surat belum. Tapi mulai memasuki 2024, satu persatu surat identitas itu bisa datang dengan cepat. Betul ya? Tak bisa berdiri bentar. Dan ini yang sering bersaksi di sini kan, dia dipulihkan kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tapi paper surat-surat itu bisa berturut-turut tergenapi masuk di 2024. Begitu cepat. Dari KTP, rekening di bank berubah semua namanya. Kalau bukan Tuhan sebagai pengharapan untuk kita ada di 2024, mungkin kita tidak akan bisa untuk masuk di dalam pengharapan yang harus tergenapi. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa tahun ini mungkin bagi kebanyakan orang tahun yang biasa-biasa, tapi tidak bagi orang yang ditebus. Tahun ini bukan tahun yang biasa-biasa, tapi tahun ini ada pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan mau genapi. Saudara catat baik-baik, nanti ketika itu terjadi dalam hidupmu, saudara akan berkata benar. Karena Roh Kudus sudah katakan 2024 terus ke depan, dalam 5 tahun mulai dari 2024 ke depan, banyak pengharapan itu akan tergenapi. Banyak hal-hal yang mungkin tidak yang mustahil bagi manusia, seolah-olah nggak bisa lagi. Tapi 2024 ke depan kita akan melihat kembali hal-hal yang sudah mustahil
tapi Tuhan akan buktikan akan tergenapi lagi. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan punya perjalanan waktu loh Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin sekedar bilang, oh ya selamat tahun baru, tapi kita sedang masuk pada lembaran berikutnya di dalam hidup kita. Moving to the next chapter of our life. Bergerak dan untuk maju kepada lembaran berikut, memang kita harus punya hati yang kita jaga. Jangan cemarkan hatimu dengan apapun juga. Jangan buka pintu untuk kecemasan masuk di dalam hatimu. Jangan buka pintu hati untuk keraguan-raguan. Jangan izinkan intimidasi masuk dalam hatimu. Jangan izinkan ketakutan yang mau masuk dalam hatimu. Sebab saya tahu di 2024 setan juga tidak suka, saudara. Karena tahun ini kalau lihat di dalam agenda nubuatan, ini adalah tahun sebenarnya tahun yang tidak disukai oleh setan. Kita bisa lihat, kalau saya mau bercerita banyak tentang hal ini, saya bisa bagikan bahwa tahun 2024 adalah tahun yang sebenarnya tidak disukai. Kalau kita lihat momentum besar Tuhan di dalam Alkitab, setiap kali ada momentum besar terjadi kekacauan di depan. Ketika Tuhan punya agenda untuk bangsa Israel keluar dari Mesir, kemunculan Musa yang akan dipersiapkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar, di situ terjadi pembantaian. Ketika Yesus mau lahir di Bethlehem, terjadi pembantaian. Sebab setan memang tidak suka dengan agenda Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat peperangan yang ada di Timur Tengah, kita tidak bisa menerjemahkan peperangan di Timur Tengah di Gaza itu sebagai sebuah peperangan. Peperangannya udah panjang itu, tapi dia meletus. Kenapa bisa meletus? Hebat. Nggak ada orang bisa tahu itu. Tapi waktu saya berdoa, kenapa bisa luar biasa itu peperangan di Gaza? Karena kalau secara Alkitab, memang ya, ini apa yang saya pelajari. Bangsa Israel adalah bangsa yang punya kesaksian tentang agenda Tuhan. Bangsa Israel punya kesaksian bagaimana waktu-waktu Tuhan tergenapi. Jadi kita bisa lihat, saya diperlihatkan, saudara. Saya dibawa kepada penglihatan ketika terjadi sesuatu 7 Oktober lalu. Itu sebuah peperangan yang ada di dalam roh, di mana musuh tidak suka karena bangsa ini memperkenalkan waktu-waktu Tuhan untuk setiap manusia. Kemudian ketika saya menangkap hal itu, saya berdoa, Tuhan ini bagaimana? Roh Kudus hanya berkata begini, rancanganku adalah tetap. Tidak ada yang dapat merubah rancangan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan membawa hari depan. Saya harus sampaikan kepada setiap orang, 2024 akan terjadi satu lompatan yang baru. Buat kita yang percaya. Oh haleluya. Mungkin saudara mengakhiri tahun 2023, tiba-tiba ada serangan, tiba-tiba ada intimidasi. Jangan khawatir, saudara. Sebab memang setan mau berusaha membuat manusia jadi khawatir mengakhiri 2023. Tapi dengan jalan Tuhan sudah ditentukan. Tadi saya senang sekali. Aduh, ibu nyanyinya memang meneguhkan lagi. Setiap langkahku ditentukan oleh Tuhan. Setuju? Saudara harus mulai ngomong ketika datang serangan-serangan. Langkahku ditentukan oleh Tuhan. Amin. Tahun 2024 adalah tahun pengharapan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau ada intimidasi datang, ya, ketakutan, kekhawatiran, saudara harus mulai ngomong. Kalau bisa nyanyi tadi seperti itu tadi. Tuhan menetapkan langkah. Jalanku diatur oleh Tuhan. Ucapkan perkataan Tuhan ini. Saudara harus punya keyakinan teguh. Tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan atas hidupku. Sebab kalau Dia punya rancangan shalom yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan, maka aku akan menggenapinya. Haleluya. Nah, kita belajar dari Daud. Ya, satu ayat terakhir kita akan lihat dari Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-40. Daud ini luar biasa. Ketika serangan datang begitu luar biasa, tapi Daud menguatkan hatinya. Daud menguatkan hatinya, kemudian dia ngomong sama Tuhan dalam Mazmur 40. Dalam gulungan kita ada tertulis tentang aku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang.
dalam gulungan kita ada tertulis tentang aku. Saudara mau ucapkan itu? Coba saudara angkat tangan dan saudara katakan begini: sungguh aku datang, dalam gulungan kita ada tertulis tentang aku. Saudara tahu apa yang tertulis tentang saudara di 2024? Pengharapan akan kemuliaan akan tergenapi di atas kehidupan saudara. Itu saya mau mengakhiri dengan saya mau mendoakan saudara. Saya mau berdoa buat Bapak Pirawa dengan Ibu bahwa tahun ini bukan tahun biasa-biasa. Secara profetik ini adalah tahun pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan tangan Bapak Ibu Saudara kepada dua pasangan yang dikasih Tuhan, Bapak dan Ibu Pirawa, dan berdoa bersama-sama. Saudara boleh buka matanya, angkat tangan saudara, arahkan kepada Bapak Ibu ini. Mari kita arahkan tangan. Demikian Tuhan berkata kepadamu, aku tahu perjalananmu, tahu langkah-langkah hidupmu, aku tahu pergumulanmu, aku pun tahu kesusahanmu. Aku yang melihat engkau sedang kau ada di dalam kandungan ibumu. Aku pun yang membawa kau sampai pada hari ini. Demikian perkataannya. Karena itu dengarkanlah 2024. Persiapkanlah dirimu. Aku akan membawa engkau naik. Supaya kau tahu bahwa aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau dengan darahku sendiri. Dan berjalan dan berlari-lari bersama dengan aku, kata Tuhan. Ketika kau membuka rumah ini untuk kebenaran diperdengarkan, maka aku akan memegang tanganmu untuk membawa kepada rancangan damai sejahtera. Dalam waktu yang singkat Tuhan akan mempromosikan engkau. Sebab itulah yang menjadi rancanganku, kata Tuhan. Dan aku mengasihimu sebagai seorang istri mendampingi suami. Oh haleluya. Inilah waktu sukacita bagimu di tahun ini. Aku akan melupakan kesusahanmu. Aku akan menghapus semua air mata. Dan aku akan melihat satu lembaran berikutnya dalam hidupmu dan di rumah tangga, di mana agenda pengharapan kemuliaan Tuhan akan tergenapi. Dan kau akan bersyukur. Dan Tuhan katakan kau seperti permata di hadapanku. Permata yang akan semakin berkilau. Dan namaku ada di situ. Demikian perkataan Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih buat kami yang sudah mendengar pada sore hari ini. Mereka mendengar bahwa tahun 2024 adalah tahun pengharapan kemuliaan. Oh biarlah tahun ini benar akan banyak terjadi mujizat dalam setiap kami. Engkau mengajar kami untuk menjaga hati kami. Oh kami mau berjalan di dalam rancanganmu. Apa yang sudah tertulis di dalam kitabmu, itu akan kami melakukan ya Abah. Berdoa setiap keluarga, setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih buat perlindunganmu, biar shalommu ada dari awal tahun Januari 2024. Dalam usaha apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu, shalommu menyertai mereka. Sebab rancanganmu bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan yang membawa manusia jatuh, tapi rancangan yang membawa manusia itu naik. Karena ada namamu di situ, apa? Karena itu aku perkatakan berhasillah engkau di dalam rumah tanggamu, berhasillah engkau di dalam usahamu, berhasillah engkau. Sebab ini adalah tahun sukacita, ini adalah tahun kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan satu-satunya di mana kami selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk kita masuk melangkah di tahun 2024. Terima kasih Tuhan banyak Bapak kita Timothy Marikuan untuk firman yang sudah disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Boleh kantong persembahan dipersiapkan yang bertugas. Nanti sementara kantong persembahan dijalankan, nanti kita mendengarkan kesaksian pujian dari Pak Bobi. Mohon kesediaannya. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Engkau luar biasa Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
buat segala anugerah berkat-Mu Tuhan, kekuatan bahkan firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami yang memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan ini Tuhan yang memberi. Makanya mengelola persembahan ini Tuhan memberkati. Biar persembahan ini dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segenap hati kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sementara kata persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan satu saksian pujian dari Pak Bobi. Bukan hari Kirwal main di atas. Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Ibu Erti, banyak umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kalau lihat di grup WhatsApp saya dikirim lagu, ku berbahagia. Tak ku tahu kan hari esok kiranya boleh memberkati kita semua. Memang apa yang terjadi pada hari esok kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi pujian ini mau bilang kita, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hati kita tenang.
hari ini. Saya mau untuk Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Setelah ibadah selesai kita masuk dalam ibadah perayaan Natal. Nanti untuk Bapak Ibu yang bersaksi dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama, kami memuji kebesaran. Nanti kesediaan Bapak Pendeta Tuhan, kalau kita doa penutup dan penutup. Mari sama-sama kami memuji kebesaran Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ini adalah lembaran baru dalam kehidupan kami. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Tahun 2024 ini kami imani adalah tahun penuh dengan kemenangan, tahun penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami meraih semua janji-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami mau mendoakan akan hamba-Mu yang sudah memberkati kami, hamba-Mu yang Kau kasihi, Bapak Pendeta Timothy Pangkuan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, arahkan tangan-Mu untuk mendoakan akan hamba-Nya yang sudah memberkati kita pada malam ini dengan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hatinya dan sudah membukakan pewahyuan yang baru. Biarlah Bapak Pendeta Timotius Pangkuan bersama dengan istri dan tim yang ada, mereka terus melayani Tuhan di dalam tangan Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan dan kebenaran hal-hal yang baru dibukakan di dalam nama Yesus. Mari kita doakan. Bapa, kami angkat tangan kami untuk mendoakan akan hamba-Mu yang Kau urapi, yang Kau kasihi, Bapak Pendeta Timotius Pangkuan bersama dengan istri dan tim yang ada Tuhan, untuk pelayanan mereka Tuhan, restoration ministry yang sedang berjalan. Biarlah Tuhan berkati pelayanan ini, tambahkan pewahyuan, tambahkan jiwa baru, dan terus Tuhan lebarkan sayap pelayanan mereka. Kami melepaskan mereka di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Biarlah kuasa Tuhan yang menuntunnya, membukakan hal-hal yang baru, di mana gereja membutuhkan pewahyuan yang dari Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk berkat yang Dia boleh bagikan pada malam ini. Kami memberkatinya di dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima pada malam ini, dan apa yang telah kamu dengar dari hambanya Bapak Pendeta Timotius Pangkuan, apa yang kamu lihat pada kebenaran firman, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Buka hatimu dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Glory, Bapa, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku, taruhlah tanganmu yang berlubang paku di setiap dari kami. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu. Keluar masukmu apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Tuhan akan memperlebar sayap kemenangan dalam kehidupanmu. Semua yang Tuhan taruh di hatimu, semua visi-visi dan mimpi terjadi di dalam nama Yesus. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, anak Yesus Kristus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba lepaskan berkat Tuhan. Haleluya. Amin.
pimpin dan penyertaan Tuhan pada ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya.